Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Wasiyate Kyai Umar maring kita, mumpung sela ana donya do mempengaji ilmu nafi sangu mati. Ojo isin, ojo rikuh kudu ngaji. Syair tersebut adalah nukilan dari sholawat wasiat yang ditulis oleh Allahyarham Ki Haji Ahmad Umar bin Abdul Manan, salah satu pendiri daripada pondok pesantren Al-Mu'ayyad Mangguyudan Surakarta. Mbah Umar, begitu beliau dipanggil, merupakan tokoh kelahiran tanggal 5 Agustus tahun 1916 yang dikenal sebagai salah satu ulama yang karismatik di kota Solo. Saya sendiri pernah mendengar dari Allahyarham Ki Haji Abdullah Sa'ad, pengasuh pesantren Al-Insaf Mojosongo. Dari beliau saya pernah mendengar bahwa Ki Umar ini termasuk salah satu wali atau jagak bumi pada zamannya. Gus Dullah pada waktu itu menyebutkan atau mengatakan Ki Maksum Lasem pada waktu itu pernah juga menyebut ada beberapa ulama yang menjadi jagak bumi pada zamannya itu, yaitu ada Ki Haji Arwani Amin, Allahyarham Ki Haji Arwani Amin Kudus, kemudian Ki Haji Abdul Hamid Pasuruan, kemudian Habib Anis Al-Habsyi Solo, dan juga Ki Haji Umar Abdul Manan Solo. Kemudian dari pengakuan atau pernyataan ulama lainnya, Allahyarham Ki Haji Mubashir Mungdir Bandar Kidul Kediri juga pernah menyatakan bahwa Ki Umar, beliau seumur hidupnya selalu menjaga wudhu dan sholat berjamaah. Dikatakan sebagai salah satu anggota wali autad, yakni tingkatan seorang wali yang setiap anggotanya itu hanya 4 orang. Nah, para pemirsa, kebetulan di depan saya ini juga saya mendapatkan salah satu kopian buku manakib Ki Haji Ahmad Umar Abdul Manan yang berjudul Ad-Darul Mukhtar min Manaqibi Syekh Ahmad Umar Al-Mu'assis lil Ma'had Al-Islami Al-Mu'ayyad Mangguyudan Solo. Kitab ini ditulis oleh salah satu murid beliau, yaitu Ki Haji Ahmad Baydhawi Grobogan. Ditulis pada tahun atau bulan Ramadan, bertepatan dengan bulan Ramadan tahun 1406 ya. Kalau sekarang itu 1444. Kitab ini ditulis pada tahun 1406, berarti sudah berusia sekitar berapa tahun berarti? Berusia 38 ya. 38 tahun. Sedangkan pada tahun ini
haul Mbah Umar akan diperingati ke 44 tahun. Berarti beliau Kiai Haji Ahmad Baydhawi menulis manaqib ini jarak sekitar dari wafat beliau Mbah Umar Abdul Manan jarak sekitar 36 berarti 8 tahunan ya. 7 sampai 8 tahun setelah wafatnya Mbah Umar di tahun 80-an. Kemudian murid beliau yang bernama Kiai Haji Ahmad Baydhawi menulis manaqib sang guru yang kemudian ditulis dalam aksara Pegon. Saya akan membaca sekilas saja karena di sini ada sangat panjang sekali. Ada 51 kitab ini memuat kisah-kisah ya, kisah-kisah atau testimoni yang dikumpulkan oleh Kiai Haji Ahmad Baydhawi berkaitan dengan Simbah Kiai Ahmad Umar Abdul Manan. Ada 51 kisah ya, yang termuat dalam kitab ini yang diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Min manaqib Syekh Ahmad Umar bin Abdul Manan Mangkuyudan Solo. Yang kisah yang pertama yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Baydhawi ini cukup unik ya. Karena biasanya kalau kitab manaqib atau biografi itu biasanya ditulis runtut dari misalnya masa kecil beliau, kemudian riwayat nyantri Mbah Umar atau dengan guru-guru Mbah Umar. Tapi ini ditulis per episodenya itu atau per serinya itu berdasarkan fragmen atau nukilan-nukilan kisah ya. Seperti yang pertama ini justru diberikan judul Kiai Umar kalian tukang becak ya. Kisah Kiai Umar ketika beliau bersama tukang becak. Saya bacakan bagaimana akhlak Kiai Umar ketika beliau bertemu atau berinteraksi dengan seorang tukang becak. Kalian tukang becak ingkang parkir wonten ing sekitaripun pondok panjenenganipun boten nate ngenyang ya. Nanging menawi maringi arta mesti langkung kalian ongkos ukuran umum ya. Jadi salah satu adab ataupun akhlak yang dicontohkan oleh Simbah Kiai Umar ketika beliau naik becak pada zaman itu memang salah satu alat transportasi yang cukup banyak ditemui ya, dan cukup fleksibel adalah becak ya. Kalau mungkin era sekarang ya mungkin ada ojek online ya. Kalau dulu becak. Nah, Simbah Kiai Umar ketika beliau naik becak, beliau memberikan ongkos ya, upah kepada tukang becak itu tidak pernah ditawar ya. Jadi beliau naik becak terus diberikan ongkos pada umumnya berapa, bahkan kemudian diberikan kelebihan ya, diberikan kelebihan kepada tukang becak tersebut. Menawi sampun mandhap biasanipun maringaken arta kalian ngendika mekaten, matur nuwun nggih Pak ya, muga-muga nambah laris, nambah sregep ibadahe. Dan tidak ketinggalan juga Mbah Umar selain tadi memberikan ongkos yang lebih kepada tukang becak, beliau juga mengucapkan terima kasih ya, karena tukang becak sudah melayani ya, sudah membantu Mbah Umar tadi dari satu tujuan ke tujuan lain. Beliau tidak segan untuk mengucapkan terima kasih kepada seorang tukang becak tadi ya. Walaupun beliau sudah membayar lebih ya, tapi tetap mengucapkan matur nuwun, bahkan didoakan ya. Berarti termasuk beruntung ini orang-orang
atau tukang becak yang pernah bersama Mbah Umar. Dihitungake muga-muga tambah laris dan tambah sregep ibadah. Kemudian Kiai Umar kagungan becak ya. Terkait becak ini juga ada kisah lain yang mungkin diberi judul oleh Ki Ahmad Baithawi, Kiai Umar memiliki becak. Setunggalipun wekdal wonten santri ingkang numpak becak ya. Lajeng taken dateng Pak Becak. Pak Becak punika kagunganipun piyambak nopo setoran ya. Ini becak punya sendiri atau milik orang lain yang kemudian setor kepada pemiliknya. Dipun jawab oleh Mas Becak, kagunganipun Kiai Umar. Santri wau nggumun amargi mboten nate mangertos bilih Kiai Umar punika kagungan becak ya. Dijawab sama Pak Becak tadi, ini becak milik Mbah Yai Umar ya. Santri tadi ya terheran-heran ya, kok Mbah Umar ternyata juga punya becak ya. Pak Becak kemudian menerangkan ya, bilih piyambakipun sering sanget dipun dawuhi nderekake Kiai Umar tindakan. Saben-saben dipun paringi arta salajeng dipun simpen wonten kotak. Jadi tukang becak ini sudah jadi langganannya Mbah Umar ya. Baik ya, hampir tadi sama dengan cerita yang pertama ya. Diberi ongkos lebih dari Mbah Umar dan kemudian setiap selesai bepergian dengan Mbah Umar, dia menyisihkan ongkos dari narik becak tadi disimpan di salah satu kotak. Mboten dangu kirang langkung setengah tahun ya. Kurang lebih kemudian setengah tahun kotak tadi kemudian dibuka ya. Piyambakipun gumun artanipun dados kathah sanget ya. Padahal tadi selisih waktu cuma kurang lebih setengah tahun ya dari beliau mengumpulkan uang hasil nderekke Mbah Umar tadi ya. Mbah Umar beliau tukang becak tadi nderekke kemudian menyisihkan uang-uang tadi dikumpulkan setengah tahun kok dibuka kemudian artanipun dados kathah sanget ya. Uangnya jadi tambah banyak. Boten mangertos menapa anggenipun maringi pancen kathah ya. Tukang becak tadi ya masih bertanya-tanya ya. Apa memang Mbah Umar ini kalau ngasih memang sangat banyak? Menapa saged mindak piyambak ya? Atau mungkin di dalam kotak ini kemudian uangnya bisa beranak pinak ya. Wallahu a'lam. Mungkin barokah tadi dari Mbah Umar. Nanging ingkang jelas ya, becak punika saking berkahipun kiai ya. Maksudnya milik Mbah Umar itu ternyata karena tukang becak tadi merasa ya, becak ini kemudian bisa dia beli karena dari keberkahan Mbah Yai Umar ya. Selain tadi dilarisi, dijadikan langganan, ternyata tadi uang tersebut juga berkah ya. Dados kados-kados becak punika kagunganipun Kiai Umar. Ternyata seperti itu ya. Ya, mungkin kisah yang lain saya bacakan ya. Simbah Kiai Umar niki. Ada yang menarik juga terkait dengan keistiqomahan Simbah Kiai Umar ketika puasa Sunnah Syawal ya. Ini mungkin kisahnya juga cukup masyhur ya. Tapi saya bacakan dari manakib atau kitab manakibnya langsung. Kiai Umar ajek nindakaken siam Sunnah Syawal 6 dinten. Nanging kathah tamu ingkang boten mangertos pilih panjenenganipun nindakaken siam ya. Di Simbah Kiai Umar punya amalan yang istiqomah, yaitu setiap setelah Lebaran beliau menjalankan ibadah puasa sunnah ya, selama 6 hari
Akan tetapi banyak orang yang tidak tahu kalau beliau itu sedang berpuasa. Loh, bagaimana ceritanya ya? Mekaten kalau wau amargi Kiai Umar mesti ngadep gelas ageng ingkang dipun isi toyo sak pertigan ya. Jadi untuk apa ya? Untuk membuat tamu-tamu ini percaya bahwa Mbah Umar itu sedang tidak berpuasa. Mbah Umar itu menyiapkan sebuah gelas besar, ya, tapi tidak diisi penuh, ya, diisi cuma ya sepertiga, ya, sepertiga dari gelas tersebut. Ya. Kemudian dados rumangsanipun tamu Ki Umar punika mboten siam. Ya. Kalian ngangkat gelas sedaya tamu dipun aturi ngunjuk dahar sak wontenipun. Kemudian ketika ngaturi tamu nih ya, Simbah Kiai Umar mempersilahkan tamu-tamu untuk makan minum, beliau juga ikut mengangkat gelas tadi. Nah, perkara gelasnya kemudian atau airnya diminum atau tidak, nah, itulah di situ kuncinya Simbah Kiai Umar bisa tetap menjalankan ibadah puasa Syawal ya, tanpa kemudian si tamu tadi biasanya kan orang atau santri ya, kalau kiainya itu nggak ikut makan atau minum kan pasti ada rasa sungkan ya, pakai mau minum, wah ini Mbah Yai ini kok tidak ikut minum. Nah, tadi Mbah Yai Umar kemudian beliau ikut mengangkat gelas ya, seolah-olah tamu itu taunya Mbah Yai Umar tidak puasa. Jadi si tamu juga ikut senang ya, ikut makan minum tanpa tahu kemudian Mbah Yai Umar sedang berpuasa. Nah, itulah. Kemudian yang berikutnya satu lagi mungkin ya. Ini ada juga kebiasaan dari Simbah Kiai Umar ketika bulan Ramadan. Nah, ini yang kita bertepatan sekarang bulan Ramadan. Ramadan tanggal 10 ya. Ketika bulan Ramadan sudah akhir, Kiai Umar Kiai Umar sangat menaruh perhatian datang santri ingkang anggenipun siam ngantos tanggal selangkung Ramadan. Langkung selangkung Ramadan sak penginggil ya. Jadi santri itu kan biasanya pas puasa itu ada yang pulang kampung ya, mungkin atau juga ikut pengajian posonan di pondok lain ya, tabarukan di pondok lain. Nah, kalau ada santri-santri yang tetap tinggal di pondok ya selama bulan Ramadan pada saat khususnya pada tanggal 25 ke atas ya sampai akhir, langkung-langkung datang santri engkang fakir, apalagi kalau santrinya itu mesake lah miskin gitu ya, fakir. Bebasanipun menawi wonten hadiah sarung utawi sanesipun ingkang dados perhatosan pertama santrinipun. Jadi kalau Mbah Umar nanti dia menerima hadiah atau memiliki sesuatu yang berharga pada misalnya sarung ya, sarung itu perhatian yang utama dia kepada para santri tersebut ya. Dados mboten berbadanipun piyambak utawi keluarga. Dipun ikhtiaraken sak saged-sagede santri punika sarungipun enggal sedaya. Diusahakan ya, diupayakan oleh Mbah Umar agar tidak hanya keluarga atau dirinya saja yang kemudian nanti ketika lebaran itu memakai sarung yang baru. Tapi bahkan termasuk santri-santri tadi ya menjadi perhatian Mbah Umar, ben santriku yang ngrasake bakdo juga ya, lebaran memakai sarung yang baru. Kejawi sarung ya, para santri ugi kebagian beras ya. Selain sarung juga mendapatkan beras. Malah saben-saben malam Idul Fitri punika ajek maringi arto. Sudah dikasih sarung, beras, malah nek pas malam riyaya ya, pas malam Idul Fitri
juga diberikan uang ya. Saking kantongnya kiai datang sedaya santri putra putri senajan namung sekedhik. Menawi nampi zakat beras ya, Lami enggal-enggal dipun bagian kejawi lare pondok ingkang dipun paringi fakir miskin lajeng tukang-tukang becak ya. Tidak hanya santri ternyata, tapi juga perhatian lagi-lagi kepada tukang becak ya. Mungkin Ki Umar ini dengan tukang becak nanti sebetulnya masih ada kisah-kisah lain yang lebih menarik ya. Tidak hanya santri tadi ya, termasuk tukang-tukang becak ya, juga kebagian. Mila dipun cepetaken anggeripun bagi supir becak punika menawi sampun caket riyaya inggih sami wangsul dhateng kampungipun piyambak-piyambak. Dadi supados wangsul dhateng kampung beras wau sampun dipun bekta. Nah, Ki Umar di dalam memberikan tadi beras dan lain sebagainya kepada tukang becak ini diusahakan secepatnya karena dengan dengan asumsi atau perkiraan nanti agar ketika tukang becak tadi pulang ke kampung ini juga sudah membawa hadiah ya tadi berupa beras dari Mbah Kiai Umar. Nah, itu sedikit yang bisa saya bacakan dari kitab Manaqib Syekh Ahmad Umar Al-Mu'ayyad Mangkuyudan Solo yang ditulis oleh Mbah Kiai Ahmad Baidowi ya, salah satu murid Mbah Umar, dan semoga kita semua bisa meneladani akhlak teladan dari Mbah Kiai Umar dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Mbah Kiai Ahmad Umar dan para ulama-ulama dari Al-Mu'ayyad Mangkudan Solo dan pada umumnya di kota Solo. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.